wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Sulfarhana. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia. Saya Awalia Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Purnama Sahari. Perkenalkan, nama saya Nurlati Farudia dengan NIM 230401501021. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai korelasi dan regresi mengukur hubungan antar variabel. Perbedaan antara korelasi dan regresi. Jadi, korelasi sendiri merupakan istilah yang mengacu pada adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Dalam konteks ilmu statistik, korelasi menggambarkan adanya hubungan yang terjadi antara dua variabel yang disebut sebagai korelasi bivariat, atau bisa juga mencangkup lebih dari dua variabel sekaligus yang disebut sebagai korelasi multivariat. Sedangkan regresi sendiri merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan timbal balik antara satu atau lebih variabel bebas, independen, terhadap variabel tak bebas atau dependen. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari regresi. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana hanya melibatkan satu variabel independen dan variabel dependen. Jadi rumus yang digunakan dalam analisis linear sederhana ini hanya menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah B kali X. Artinya, nilai Y di sini diprediksi dari nilai X dengan mempertimbangkan alfa dan seberapa besar pengaruh X terhadap Y atau beta. Yang dimana diketahui Y di sini adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah konstanta atau titik potong Y, sedangkan B adalah koefisien dari regresi atau yang dikenal sebagai beta. Nah, selanjutnya adalah jenis regresi linear yang kedua, yakni regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda di sini hanya melibatkan dua variabel atau lebih, yang dimana variabelnya itu adalah variabel independen. Rumus ini hanya digunakan untuk menganalisa suatu hubungan yang terjadi antara variabel, yang dimana variabel bebasnya itu lebih dari satu. Selain itu, regresi ini juga disebut sebagai regresi linear menjemuk, yang dimana rumusnya itu jauh lebih sulit. Nah, untuk persamaan dari regresi linear berganda sendiri di sini, yakni untuk persamaan regresi untuk dua prediktor sendiri adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Untuk persamaan regresi untuk tiga prediktor sendiri adalah Y sama dengan alfa ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3. Begitupun untuk persamaan selanjutnya. Jadi semakin bertambah jumlah prediktor, maka semakin bertambah juga jumlah dari persamaannya. Untuk keterangannya di sini, yakni Y di sini adalah variabel independen, X adalah variabel independen, A atau alfa adalah konstanta atau titik potong Y, sedangkan B adalah koefisien dari regresi atau yang kita kenal sebagai beta. Di sini saya akan membahas mengenai uji korelasi dan aplikasi dalam penelitian, yaitu koefisien korelasi person atau R person mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Mulai dari min 1 sampai 1 koefisien ini menunjukkan seberapa dekat titik-titik dan data dalam scatter plot sejajar dengan garis lurus. Yang pertama, nilai 1 menunjukkan hubungan linear positif sempurna. Yang kedua, nilai dari min 1 menunjukkan hubungan linear negatif. Yang ketiga, nilai dari 0 menyarankan tidak ada korelasi linear. Selanjutnya yaitu rumus korelasi person. Rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Diketahui N banyaknya pasangan data X dan Y, sigma X sama dengan total jumlah dari variabel X, sigma Y sama dengan total jumlah dari variabel B, sigma X kuadrat yaitu kuadrat dari total jumlah variabel X, sigma Y kuadrat dari total jumlah variabel Y, sigma Y XY sama dengan hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah belajar siswa per minggu dengan nilai ujian matematika pada sekelompok siswa. Data ini diperoleh dari 10 orang siswa.
Berdasarkan uji normalitas, interpretasinya yaitu nilai signifikansi pada kedua uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk untuk variabel jam belajar dan nilai ujian lebih besar dari 0,5. Ini berarti data distribusi kedua variabel tersebut tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan uji korelasi Pearson dapat digunakan. Dan berdasarkan uji korelasi Pearson, interpretasinya yaitu koefisien korelasi Pearson atau R antara jam belajar dan nilai ujian adalah 0,991 yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif. Artinya, semakin banyak jam belajar siswa per minggu, maka semakin tinggi pula nilai ujian yang diperoleh. Nilai signifikansi atau p-value adalah 0,000 yang berarti hubungan tersebut sangat signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,01 atau 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara jam belajar dengan nilai ujian siswa. Tentang pengenalan regresi linear. Regresi adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai hubungan antara variabel-variabel. Melalui pendekatan regresi linear, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel dalam berbagai bidang, seperti riset ilmiah, bisnis, maupun ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis regresi linear, di mana seperti contoh yang sudah diberikan, Y merupakan variabel dependen yang ingin diprediksi, X merupakan variabel independen, A intercept atau konstanta, dan koefisien regresi yang menyatakan seberapa besar pengaruh X terhadap Y, dan E yaitu error atau kesalahan prediksi. Kemudian ada regresi linear berganda, yaitu persamaan regresi untuk 2 prediktor, kemudian ada persamaan regresi untuk 3 prediktor, dan persamaan regresi untuk n prediktor. Selanjutnya yaitu asumsi dalam analisis regresi linear. Dalam analisis regresi linear, terdapat sejumlah asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasil estimasi model menjadi lebih akurat, reliabel, dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Antara lain linearitas, normalitas, homoskedastisitas, tidak adanya autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada interpretasi koefisien korelasi dan regresi serta signifikan statistik. Interpretasi adalah proses memberi makna dan pemahaman pada data numerik yang telah diolah menggunakan teknik statistik. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R yang berada di nilai negatif 1 hingga positif 1. Nilai R mendekati plus 1, maka hubungan linear positif sangat kuat. R mendekati negatif 1, maka hubungan linear negatif sangat kuat. R mendekati 0, maka tidak ada hubungan linear yang kuat antara dua variabel. Kemudian ada arah kolerasi. Hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik, dan jika X turun, maka Y juga turun. Hubungan negatif jika X naik, maka Y akan turun, dan jika X turun, maka Y akan naik. Dan tidak ada hubungan jika perubahannya kadang searah dan tetapi kadang berlawanan. Kedua, koefisien regresi. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dan memprediksi variabel tidak bebas dependen dengan menggunakan variabel bebas. Adapun rumusnya yaitu beta 0 ditambah beta 1, x1 ditambah beta n, xn ditambah error, di mana beta ini adalah parameter dari fungsi yang nilainya akan diestimasi, dan yi ini adalah variabel yang akan diramal atau dependent variable. Adapun x1 dan x sampai xn adalah variabel yang digunakan untuk meramal. Kemudian, adanya variabel error disebabkan karena ketidaklengkapan teori, perilaku manusia yang bersifat random, ketidaksempurnaan spesifikasi model, kesalahan dalam agresi, serta kesalahan dalam pengukuran. Yang terakhir ada signifikasi statistik. Yang pertama, pengujian signifikasi korelasi. Yang pertama, hipotesisnya H0 tidak ada hubungan atau rho-nya sama dengan 0, kemudian H1-nya ada hubungan rho tidak sama dengan 0. Kemudian taraf signifikasi atau alfanya biasanya berada di 0,05. Statistik ujinya menggunakan nilai T atau Z tergantung sampel. Kemudian kriterianya jika nilai dihitung lebih dari nilai tabel atau p-value kurang dari alfa, maka tolak H 0, artinya hubungan signifikan. Kemudian ada pengujian signifikasi regresi. Uji parsial atau uji T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian hipotesisnya H0 koefisien regresi sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh. H1 koefisien regresi tidak sama dengan 0, ada pengaruh. Kriterianya, jika p-value lebih kecil dari alfa, maka variabel independen signifikan mempengaruhi dependen. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.